Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Nari Fauzan dengan NIM 2005-2034. Di sini saya meminta izin kepada Bapak Dr. Hasrul MSI untuk menjelaskan mengenai mata kuliah Demokrasi Pancasila dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3, yang dimana apa saja konsep dan makna dari demokrasi Pancasila dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demokrasi yang ada di Indonesia. Bahwasanya mata kuliah ini mengeksplorasi perkembangan yang ada di pemerintahan Indonesia, khususnya demokrasi yang berada di Indonesia. Adapun dinamika yang terjadi di Indonesia, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan orde baru, dan era demokrasi yang ada pada saat zaman sekarang ini. Sesungguhnya mengelaborasi hakikatnya demokrasi ini mengelaborasi dari pemerintahan ataupun kedaulatan rakyat. Adapun makna dan konsep demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berasal dari bahasa Yunani demok dan kratos. Demok artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan ataupun kekuasaan. Adapun secara keseluruhan pengertian dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, sehingga dan membuat keputusan penting dalam negara, idealnya melibatkan rakyat tersebut. Adapun konsep-konsep yang ada di demokrasi, yang pertama yaitu adanya kedaulatan rakyat. Maksud dari adanya kedaulatan rakyat yaitu rakyat menjaga penuh ataupun pemegang penuh kekuasaan yang berada di demokrasi ataupun pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adanya pemilu. Pemilu di sini berasal dari makna dari pemilu di sini pemilihan umum, bahwasanya setiap pemilihan ataupun pemilihan pemerintahan ataupun pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia dipegang kekuasaannya oleh rakyat. Dan yang ketiga adanya kebebasan berpendapat. Maksud dari kata kebebasan berpendapat di sini adalah bahwasanya setiap masyarakat berhak mendapatkan kebebasan berpendapat dan berhak mengaplikasikan dirinya sendiri, sehingga tidak adanya hukum yang berlaku akibat adanya kebebasan berpendapat ini. Dan yang keempat itu adanya persamaan hak. Bahwasanya di setiap warga negara kita memiliki persamaan hak di depan hukum, sehingga tidak adanya kesenjangan sosial akibat adanya perbedaan hak. Dan kelima adalah adanya negara hukum. Bahwasanya di setiap pemerintahan negara ataupun kerajaan, bahwasanya hukum itu selalu ada dan selalu diiringi terhadap pemerintahan yang ada di tersebut. Sehingga dengan adanya hukum, masyarakat bisa menjalankan pemerintahan ataupun menjalankan dalam kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan baik, tidak adanya perilaku sosial, sehingga dengan adanya hukum ini ataupun norma yang berlaku di masyarakat tersebut, masyarakat bisa damai ataupun tentram dalam menjalankan hak ataupun kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang keenam yaitu adanya kebebasan pers. Bahwasanya kebebasan pers ini di negara demokrasi sangat dipentingkan karena setiap orang memiliki hak untuk mengapresiasikan dirinya terhadap perkembangan yang ada di dalam negara tersebut. Dan adapun penjelasan berikutnya itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adanya faktor ideologi dan faktor nilai dasar negara. Bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara menjadi
sandaran utama dalam membentuk sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini. Sehingga faktor ideologi dan faktor nilai dasar negara sangat mempengaruhi terhadap faktor-faktor perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, adanya kondisi sosial budaya dan budaya masyarakat. Bahwasanya di setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki ras, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut bisa menyebabkan terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dasar negara ataupun demokrasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya sejarah perjuangan bangsa. Bahwasanya kita lihat Indonesia ini sudah memiliki sangat panjang sejarah mengenai dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang ini. Mulai dari penjajahan dari pemerintahan Belanda sampai pemerintahan Jepang. Sehingga kita bisa dilihat dari sejarah ataupun perjuangan bangsa Indonesia ini sangat mutlak terhadap perkembangan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi demokrasi Pancasila dan nilai dasar negara yang ada di Indonesia ini. Dan yang keempat yaitu adanya kesadaran politik warga negara. Bahwasanya di setiap pemerintahan, kesadaran politik ataupun kesadaran terhadap warga negara ini sangat mempengaruhi terhadap faktor-faktor perkembangan nilai demokrasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Dan yang kelima itu peran lembaga negara. Bahwasanya peran lembaga negara ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang keenam itu adanya perkembangan teknologi dan perkembangan media sosial. Bahwa bisa kita lihat sekarang ini era digital begitu pesat dalam melakukan perkembangan. Sehingga dengan adanya perkembangan media sosial maupun era digital ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan yang ada di dalam pemerintahan ataupun demokrasi yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedelapan itu ada yang ketujuh maksud saya adanya perkembangan globalisasi. Adapun penjelasan yang saya jelaskan tadi yang nomor 6 yaitu adanya perkembangan era digital dan perkembangan media sosial ini bisa kita simpulkan di dalam konsep pengaruh ataupun perkembangan globalisasi. Bahwasanya di era globalisasi ini kita bisa sangat mudah mengakses apapun yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri, sehingga mindset ataupun pikiran seseorang bisa terpengaruhi oleh adanya globalisasi ini yang dikembangkan oleh media sosial ataupun era digital ini. Sehingga perkembangan faktor-faktor perkembangan demokrasi di Indonesia ini sangatlah cepat ataupun sangatlah berkembang. Dan yang terakhir adanya penegakan hukum dan keadilan. Bahwasanya di setiap lembaga pemerintahan, penegakan hukum ini dan keadilan ini sangat berpengaruh terhadap kedaulatan rakyat. Kenapa begitu? Karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan di mata hukum ataupun di mata penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum dan keadilan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang ada demokrasi yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.